Apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita daerah bersama saya, Hairul Amri. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Asyik mandi di kawasan air terjun, puluhan warga di Kabupaten Dompu terseret air bah, seluruh korban dinyatakan selamat. Cipta kondisi jelang Nataru, ratusan orang penyalahguna narkotika terjaring operasi anti Rinjani yang digelar Polda NTB. Jadi syarat administrasi menjadi P3K paruh waktu, ratusan pemohon SKCK di Kabupaten Lombok Barat membeludak. Puluhan warga yang tengah mandi di kawasan air terjun Desa Karambura, Kabupaten Dompu nyaris terseret air bah yang tiba-tiba datang. Limpahan air berwarna kecoklatan diduga meluap dari hutan mengagetkan para pengunjung yang sedang asyik berendam di kolam air terjun. Kepanikan pun terdengar saat warga mencoba menolong pengunjung yang terseret air bah hingga puluhan meter. Beruntung mereka yang terseret air bah berhasil diselamatkan warga sekitar dengan menariknya ke tepi sungai. Sebagian korban juga terlihat menyelamatkan diri dengan berpegangan pada ranting pohon dan bambu yang ada di pinggir sungai. BPBD membenarkan peristiwa itu akibat limpahan air dari pegunungan dan hutan lindung setelah wilayah itu diguyur hujan lebat selama seharian. Biasanya tempat-tempat yang indah itu tempat-tempat yang berbahaya itu loh. Air terjun, Air terjun, air yang curam-curam, itu aja dihindari itulah. Atau laut, mandi di sungai. ada rambu-rambu nggak Pak di masing-masing destinasi wisata untuk Ada ya. longsor atau apa? Ya, itu anunya pariwisata itu, makanya itu salah satu kelengkapan destinasi kan. Untuk mengantisipasi terjadinya korban jiwa, BPBD mengimbau warga berhati-hati saat berwisata terutama di kawasan air terjun, sungai, dan juga pantai. Dari Kabupaten Dompu, Emi Kusuma dan Redi Sulhi melaporkan. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengimbau masyarakat mengantisipasi dampak cuaca ekstrim menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Salah satunya adalah ancaman banjir akibat tingginya curah hujan di sejumlah kabupaten kota yang diprediksi terjadi hingga awal tahun nanti. Pemda juga meminta BPBD di daerah terus memonitor perkembangan cuaca di wilayah zona rawan banjir seperti di kota dan Kabupaten Bima. Warga juga diminta berhati-hati saat menikmati liburan di kawasan pantai atau pegunungan. Kesiapsiagaan kita sudah cukup oke, gitu. Bahkan kita juga sudah mengantisipasi kemungkinan terjadinya terutama bencana hidro. Kita berdoa mudah-mudahan warga NTB semua diberikan keselamatan, gitu. Tapi kemungkinan terburuk juga tetap harus kita antisipasi, terutama di Bima yang sangat rawan yang tiap tahun selalu terjadi bencana. BPBD NTB mencatat terjadinya bencana banjir dan puting beliung sebanyak 177 kali selama 10 bulan terakhir. Peristiwa itu menyebabkan 676 rumah dan puluhan fasilitas umum rusak serta 156.738 jiwa terdampak. Dari Mataram, Emi Kusuma dan Riyadi Sulhi melaporkan. Ratusan honorer yang tidak lolos menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Kota Mataram akan tetap bekerja pada tahun 2026 mendatang. Ketetapan itu setelah pemerintah Kota Mataram menganggarkan honor mereka pada APBD tahun 2026 mendatang. Pemerintah kota mempertahankan 655 honorer itu sebagai bentuk penghargaan karena telah mengabdi selama belasan tahun di berbagai instansi pemerintah.
Para honorer yang tidak masuk database Badan Kepegawaian Negara itu akan menerima honor sebesar 1,5 juta rupiah per bulannya. Itu kebijakannya Pak Wali ini kan karena penghargaan juga. Karena di antara itu juga ada yang sudah mengabdi lama. Ada yang ngabdi 6 tahun, ada yang ngabdi 8 tahun, sudah lama. Kemudian punya kebijakannya Pak Wali tetap diakomodir menjadi tenaga daerah. Berarti tetap ada udah dialokasikan Tetap kita alokasikan ya. Tapi nggak ada ini perumahan ini Tidak ada. Tentang Kota Mataram udah Pak Wali yang tidak ada. yang 655 ini. Ya, tidak udah ada. pasti dari hasil inspektorat itu. Oh, Selain diminta tetap bekerja sesuai bidangnya, para honorer juga diminta meningkatkan profesionalitas dalam mendukung pelayanan publik di Kota Mataram. Dari Kota Mataram, Emi Kusuba dan Redi Sulhi melaporkan. Harga cabai di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Lombok Barat semakin mahal menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Di pasar tradisional Kediri, harga cabai yang awalnya Rp40.000 naik 100% menjadi Rp80.000 per kilogramnya. Meroketnya harga cabai disebabkan minimnya stok cabai di pasaran dari petani lokal akibat dampak cuaca ekstrim. Tak hanya dikeluhkan konsumen, para pedagang juga pusing sehingga terpaksa mengurangi stok agar tidak merugi. Harga cabai meningkat Rp80.000 rupiah per kilo. Seperempat 20. Semula berapa? Semula 10.000 seperempat kita jual 12. Sekarang udah naik. Sejak kapan nih? Hari ini naik 80.000. Belum ada yang panen. Menanggapi hal itu, Pemda mengklaim kenaikan harga cabai murni karena dampak cuaca. Untuk sementara, alhamdulillah dengan hari ini beras masih bisa kontrol. Oke. Nah, selama bahan pokok seperti beras ini masih bisa kita kontrol, insya Allah tidak terlalu ini. Kalau ini kan memang karena kalau yang sifatnya pertanian kayak cabai, kemudian bawang, ini kan sangat berpengaruh terhadap kondisi cuaca. Jadi kalau cuaca sudah baik, insya Allah sudah normal. Jadi pasokannya normal, baik pengiriman atau apapun itu kan membuat ini. Pemerintah daerah berjanji akan mencukupi stok cabai di pasaran dan menggencarkan operasi pangan murah untuk mencukupi kebutuhan warga di akhir tahun. Hairul Amri dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat.